akan menjadi penyesalan nanti dan amalannya tidak akan diterima. Akan kita baca ayat nanti di surat At-Taubah insyaallah taala. Dalil kalau amalan sosial yang dilakukan oleh orang kafir, baik membantu orang miskin atau membantu anak yatim, ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh jadi di dunia ini akan dianggap orang terhormat. Akan kita baca ayatnya nanti insyaallah taala. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ya, kita minta izin membaca. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلدكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Ayat ke-41 ini sebagian ayat yang menerangkan tentang pembagian harta warisan, yang harta rampasan perang yang tadi ditanya oleh sahabat di awal ayat. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah bahasanya apa yang kalian jadikan ghanimah, fa inna lillahi khumusahu, maka bagi Allah lah seperlimanya. Seperlima bagi Allah, Rasul, lizil qurba, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, wabnis sabil. Artinya seperlima itu untuk semua yang tersebut. Adapun 4/5 lagi ini yang dibagi oleh orang yang ikut dalam perang. Jadi 1/5 dikeluarkan, kemudian 4/5 yang dibagi nanti oleh orang yang berperang. Ayat selanjutnya bercerita tentang proses terjadinya perang Badar. Dan perang Badar sebetulnya bukan saat pertama pasukan Islam bertemu dengan pasukan kafir, tidak. Sebetulnya masih ada yang lain, tapi ini disebut dengan saraya. Saraya ada disebut dengan ghazwah. Yang dinamakan ghazwah adalah perang yang diikuti oleh Nabi. Ini namanya ghazwah. Adapun yang disebut dengan sariyah, yang jamaknya dalam bahasa Arab saraya, ini adalah
perang yang dilakukan oleh sahabat tanpa kehadiran Nabi. Rasulullah tidak ada. Dalam sejarah Islam, saraya atau utusan yang diutus oleh Nabi ini ada 73 kali. Selama di Madinah saja ada 73 kali. Dan perang yang diikuti oleh Nabi ada 27 kali. Berarti ada 100 kali setidaknya Rasulullah menyusun siasat untuk bertemu dengan orang kafir. Ini menandakan kalau Islam diperjuangkan juga dengan badan kita, dengan tenaga kita, tidak saja dengan mulut. Jadi artinya jihad merupakan salah satu fardhu memang kalau waktunya sudah datang. Jadi bukan berarti kalau kita belajar saja terus tapi nanti pas jihad kita enggak. Saatnya ada. Kalau nanti ketika masa jihad sudah datang, semua kita boleh jadi fardu kifayah tergantung kondisi atau boleh jadi fardu ain. Lama seorang kafir kemari, tua kecakkan kini wak kaparaja. Ini bukan waktunya belajar lagi. Ini waktunya jihad. Tapi yang menentukan kita keluar atau tidak adalah ulama. Sidang jamaah rahimakumullah, proses terjadinya perang Badar. Ayat ke-42. Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Dan ingatlah ketika kalian berada di udwatid dunya, bagian terdekat. Jadi ada dua lembah, ada lembah yang terdekat, ada lembah yang agak jauh. Kaum muslimin ketika itu berada di lembah yang terdekat. Kaum kafir Quraisy berada di lembah yang agak jauh. Sebetulnya Nabi SAW awalnya tidak berencana untuk bertemu dengan musuh berperang. Enggak. Perang Badar tidak disiasati untuk berperang. Tapi prosesnya seperti ini. Nabi SAW mendengar kabar kalau ada rombongan dagang orang Mekah yang sedang berdagang ke Syam, ke Palestina kira-kira. Jadi untuk pulang ke Mekah, dia harus melewati Madinah dulu. Karena dalam peta seperti ini, Syam, Madinah, Mekah. Jadi orang yang pulang berdagang dari Syam, kalau akan ke Mekah, berarti harus melalui Madinah dulu. Yang memimpin rombongan dagang ini adalah Abu Sufyan. Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya, dan sahabat yang diutus hanya muhajirin saja. Tidak ada satupun orang Ansar. Kenapa? Karena tujuan Nabi adalah untuk menghalangi rombongan dagang yang sudah merampas harta Nabi dan harta para sahabat yang ditinggal di Mekah. Bukankah kaum muslimin diusir dari Mekah sehingga mereka hijrah ke Madinah? Itu rumahnya di mana? Hartanya kambingnya jawinya tinggal di Mekah. Dan inilah yang dirampas oleh orang kafir Quraisy. Kini kami ingin mengembalikan kembali harta kami yang sudah kalian rampas. Akhirnya Rasulullah mengutus utusan untuk bertemu dengan Abu Sufyan. Kok laikada ganti harta kita yang hilang di Mekah. Ternyata Abu Sufyan mengetahui kalau Rasulullah mengutus utusan. Babeloklah beliau melewati jalan pantai sehingga tidak serobok nih. Lah lewat Abu Sufyan, pasukan baru sampai ke situ baru. Sehingga Abu Sufyan lewat terus, dan supaya nanti tidak dikejar oleh kaum muslimin, diutuslah oleh Abu Sufyan satu utusan ke Mekah, orang yang kencang berkudanya, terus ke Mekah. Setiba di Mekah, orang kafir Quraisy sebetulnya sudah mendapat kabar kalau Nabi akan menghalangi Abu Sufyan. Banyak keberang orang kafir Quraisy. Karena dagangan yang dibawa tidak dagangan Abu Sufyan saja dulu. Modal yang dibawa juga modal orang kafir Quraisy yang tidak ikut berdagang, tapi ada di Makkah. Beko jangan dicilui harta di Muhammad. Akhirnya mereka berkumpul. Dikumpulkanlah orang sebanyak-banyaknya sampai berjumlah 1.000 orang. Diketuai ketika itu oleh Abu Jahal. Lalu siapkan pasukan, sementara utusan dari Abu Sufyan luntibulai. Setelah bergerak keluar, laba jalan Abu Jahal dengan 1.000 pasukan. Kemudian bertemu di tengah jalan dengan utusan yang diutus oleh Abu Sufyan. Banyaknya, anda usahlah kalian paile ke Madinah. Tidak ba'a no.
Karena kami lai selamat dari kejaran Muhammad. Tak usah lapai. Tapi hanya Abu Jahal. Kalau ambo yo pantang ke balik. Karena ambo sudah mengumpulkan harta di Mekah untuk membasmi Muhammad. Anda kamu balikin piti itu balik ada. Mondiko aja lah. Kalau ndak ambo ke mati, inyo mati. Aman itu na. Akhirnya ada yang kembali sebagian, ada yang ndak. Berangkat. Sampai nanti di Madinah. Rasulullah awalnya mencari tempat di suatu tempat, kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah tempat yang engkau pilih ini wahyu dari Allah Ta'ala atau ini engkau saja yang memilih? Ragu sahabat, jangan beko disampaikan usulan baru ke Nabi, sementara Nabi memilih tempat itu karena wahyu. Banyak Nabi, bukan wahyu, tapi ambo sendiri yang melihat di siku rancak. Hanya sahabat, kalau lendak wahyu Nabi ya, Rasul ambo ndak di siku na rancak no. Dan rancak itu awak mengambil tempat di dekat air, yaitu di sumur Badar. Sehingga dinamakan perang Badar karena perang ini ya dilakukan di samping air Badar, sumur Badar. Kemudian terjadilah perang. Nabi SAW setelah tiba di Badar, banyak beliau ditunjuknya tanah. Ikut sampai mati Abu Jahal, ikut sampai mati Utbah ibn Rabi'ah, ikut sampai mati Syaibah, ikut sampai mati Walid ibn Utbah. Ditunjuk cik-cik dari Nabi 7 orang. Dan banyak sahabat kasado tempat yang ditunjuk itu memang mati orangnya. Di tempat yang sama. Subhanallah. Inilah mukjizat Nabi SAW. Ini proses terjadinya perang Badar. Ayat selanjutnya, ayat ke-60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli. Wahai kaum muslimin, siapkanlah apa saja yang bisa kita siapkan sekarang. Karena nanti awak keberperang, yakinlah. Cuma siapkan sekarang, anak bisa. Yang kita maksud adalah, kalau memang sekarang saatnya untuk membangun generasi awak maja, silakan diajar. Awak persiapkanlah generasi yang memang kuat keimanannya. Sehingga nanti kalau sudah datang waktunya, jangan sampai mailanya. Ambo indahnya. Karena kau nak kerja ambo, pay mencari mati aja ke medan perang jangan lain. Jangan sampai mudah itu nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain, syaitan nantinya akan selalu mengganggu awak. Ketika nanti orang akan pergi untuk masuk Islam, ada orang yang ingin masuk Islam, barinya, atazaru dinaka wa dina abaika, apakah engkau akan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Itunya syaitan. Kemudian tidak didengarnya syaitannya masuk Islam. Ada syaitan ini yang menghalangi orang untuk pergi hijrah. Ke hijrah pula, rumah tinggal, harta tinggal, josia nanti harta kau ditinggalkan, sia-sia. Akhirnya dilawannya syaitan paino. Ada syaitan yang datang untuk menghalangi jalan jihad. Banyaknya pai berjihad, nanti awak mati, harta tinggal, istri akan dinikahi lagi. Itu dibayang-bayangnya. Dibayang-bayangnya kau tu. Siapa yang mengalahkan itu? Cik Nabi, siapa yang mengalahkan itu? Kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Maka kewajiban bagi Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Awak adanya. Ayat ke-61, silakan Ustaz. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Sidang jamaah rahimakumullah, ini akhir surat Al-Anfal. Pertama kita sampaikan bagaimana cara menyambung dari surat Al-Anfal kepada surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Coba kita lihat. Tidak ada bismillah di atasnya. Langsung kalimat bara'ah. Ulama tajwid di sini mengatakan cara menyambungnya 3. Pertama, kita berhenti. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, mengambil nafas, baru bara'atum minallah. Seperti itu. Seperti biasa. Atau kata ulama, kita berhenti juga tapi berhentinya saktah. Artinya berhenti tapi tidak mengambil nafas. Seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum. Seperti itu. Dan yang ketiga disambung. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'ah. Seperti itu. Berarti namanya qat'ul jami', diputuskan semuanya seperti biasa, atau waslul jami', atau disambung semuanya, atau saktah. Ketiga-tiganya boleh dipakai. Ibu dan bapak sekalian, hasil dari perang Badar adalah kemenangan berada di tangan kaum muslimin, yang jumlahnya ketika itu hanya 313 atau sampai 317 melawan 1000. Inilah bukti dari firman Allah Ta'ala yang sudah kita baca di daurah pertama. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelompok yang besar belum tentu menjadi jaminan kita menang. Akan ada nanti insyaallah taala di surat At-Taubah akan kita baca tentang perang Hunain. Kemudian kemenangan berada di kaum muslimin, yang tertawan 70 orang kafir, yang terbunuh 70 orang. Adapun dari barisan kaum muslimin yang mati wallahu taala alam kira-kira 14 orang saja. Kira-kira 14 orang saja. Dan yang hadir dalam peperangan, termasuk hadir dalam peperangan adalah yang iblis.